Selamat pagi, Ohayo gozaimasu. Sebelumnya perkenalkan, saya Amalia Yuli Astuti dan rekan saya Beni Putri Rezeki. Di sini kami akan mempresentasikan tentang linguistik strukturalis. Sebelumnya kami mohon maaf tidak bisa melakukan presentasi pada hari ini sehingga kami membuat tugas pengganti presentasi. Baik. Yang pertama di sini kami akan membahas tentang sejarah linguistik struktural. Sejarah linguistik struktural tidak lepas dari peran tokoh Ferdinand de Saussure. Teori struktural mulai berkembang pada abad ke-20 atau tepatnya tahun 1916. Pada saat itu, Ferdinand de Saussure memperkenalkan aliran struktural melalui bukunya yang berjudul Cours de Linguistique Générale. Buku tersebut menjelaskan tentang pokok-pokok teori linguistik struktural atau linguistik modern. Kehadiran buku tersebut membuat Saussure disebut sebagai bapak strukturalisme atau bapak linguistik modern. Paham ini beranggapan bahwa hakikat sesuatu hanya bisa dideteksi lewat tingkah laku dan perwujudan lahiriah yang tampak. Sejalan dengan itu, aliran struktural mengamati bahasa dan hakikatnya dalam perwujudan yang konkret sebagai bentuk ujaran. Berikut ini merupakan prinsip umum linguistik struktural. Yang pertama, data kajian linguistik harus dikumpulkan berdasarkan metode empiris induktif. Yang kedua, bahasa bukanlah tulisan. Bahasa adalah ujaran atau lisan. Yang ketiga, bahasa merupakan suatu objek yang dapat ditelaah terlepas dari objek yang lain. Yang keempat, bahasa adalah gejala alamiah yang dapat diteliti dengan menganalisis unsur-unsur pembentuknya. Yang kelima, bahasa dapat dipelajari berdasarkan perkembangan sejaman dan berdasarkan sejarah. Yang keenam, bunyi bahasa dianalisis secara mekanis yakni distribusi, permutasi, penghilangan, penambahan, dan penggantian bunyi. Yang ketujuh, bahasa terdiri dari bunyi dan makna. Yang kedelapan, sistem dan subsistem bahasa mengalami perubahan dalam dirinya sendiri secara kompleks. Yang kesembilan, setiap satuan bahasa dalam subsistem bahasa itu mempunyai fungsi tertentu. Yang kesepuluh, hubungan antar satuan dalam sistem bahasa dapat berlangsung secara sintagmatik dan paragmatik. Yang kesebelas, makna bersifat konvensional sehingga tidak dapat distrukturkan. Yang ke-12, analisis makna perlu dibedakan secara leksikal dan struktural. Kemudian yang kedua adalah konsep dan telaah objek linguistik struktural. Sinkronik dan diakronik. Telaah bahasa secara sinkronik adalah mempelajari suatu bahasa pada suatu kurun waktu tertentu saja. Sedangkan telaah bahasa secara diakronik adalah telaah bahasa sepanjang masa atau sepanjang zaman. Bahasa itu digunakan oleh para penuturnya. Perkembangan bahasa Indonesia merupakan perjalanan yang sangat panjang, mulai dari bahasa Melayu sampai ke bahasa persatuan seperti sekarang. Namun pada siakronik telaahnya tidak memperhatikan perkembangan tersebut. Yang ditelaah dalam analisis sinkronik yaitu struktur. Misalnya, hubungan antar imbuhan dengan kata dasar, hubungan antar bunyi, antar kata, antar kalimat, dan sebagainya. Sedangkan diakronik adalah telaah bahasa sepanjang waktu atau penyelidikan perkembangan suatu bahasa. Misalnya, menelaah perbedaan imbuhan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu klasik yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia. Lalangwe dan Laparol. Lalangwe adalah keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antara para anggota suatu masyarakat bahasa. Sifatnya abstrak. Laparol adalah pemakaian atau realisasi langwe oleh masing-masing anggota masyarakat biasa. Sifatnya konkret karena parol itu tidak lain daripada realitas fisis yang berbeda dari orang yang satu dengan orang yang lain. Langwe mencakup semua bahasa yang ada di dunia, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain-lain.
yang digunakan sebagai alat komunikasi verbal antara anggota masyarakat. Sedangkan parol merupakan realitas dari langue. Parol merupakan bahasa yang digunakan oleh individu penuturnya. Kemudian ada signifian dan signifi. Signifian adalah citra bunyi atau kesan psikologis bunyi yang timbul dalam pikiran kita. Signifi adalah pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran kita. Signifian merupakan pelambang, sedangkan signifi merupakan sesuatu yang dilambangkan. Tidak bisa dijelaskan secara rasional karena bersifat arbiter. Misalnya bunyi KUDA melambangkan acuan seekor binatang berkaki 4 tangguh yang digunakan sebagai alat transportasi. Kemudian adalah sintakmatik dan paradigmatif. Hubungan sintakmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan, bersifat linear. Misalnya bunyi BATU dapat melahirkan macam-macam bentuk seperti batu, buta, atau baut. Sedangkan hubungan paradigmatik adalah hubungan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan dengan unsur-unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan. Misalnya kata saudara. Kata saudara itu berasosiasi dengan kata adik, paman, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu perkembangan linguistik struktural. Yang pertama, aliran linguistik struktural di daratan Eropa. Yang pertama adalah aliran Praha, dengan tokohnya yaitu Film Matthesius. Aliran Praha dipelopori oleh Film Matthesius, Vacek dari Ceko, Trubetskoy dari Rusia, Andrea Martinet dari Prancis, dan Uhlenbeck dari Belanda. Pokok-pokok pikiran aliran linguistik Praha dapat dirinci seperti berikut ini, yaitu meneruskan teori Ferdinand de Saussure, lebih terkonsentrasi pada bidang fonologi, mengembangkan kajian sintaksis fungsional, dan pengembangan stilistika. Yang kedua adalah aliran Copenhagen atau glosematik, dengan tokohnya yang terkenal yaitu Louis Hjelmself. Aliran ini dipelopori oleh Louis Hjelmself dan Halliday. Pokok-pokok pikiran aliran ini adalah seperti berikut ini, yaitu bahasa adalah sistem otonom, linguistik adalah ilmu empirik, satuan dasar bahasa adalah glos, analisis diawali dari wacana, hubungan paragraf, hubungan sintakmatik menuju form yang berhubungan dengan ekspresi dan makna. Yang kedua adalah aliran struktural Amerika. Linguistik struktural di Amerika dikembangkan oleh Edward Sapir dan Leonard Bloomfield. Oleh karena itu, pengikut-pengikut aliran ini sering disebut dengan Bloomfieldian. Ciri aliran linguistik struktural Amerika adalah seperti berikut ini, yaitu bahasa yang digunakan secara alamiah pasti memiliki struktur. Bahasa dianalisis secara deskriptif untuk mengungkapkan sistem abstrak bahasa tertentu. Unsur bahasa bersifat berjenjang dari yang terkecil fonem hingga terbesar berupa kalimat. Dan yang terakhir, setiap hierarki bahasa itu dapat dikaji secara mandiri. Dalam perkembangannya, aliran linguistik struktural Amerika ini melahirkan tata bahasa takmemik yang dicirikan oleh hal-hal berikut ini, yaitu sistem sintaksis dianalisis berdasarkan takmen, yaitu kategori, fungsi, dan peran. Kajian linguistik dilakukan secara fungsional. Bunyi bahasa dibedakan menjadi bunyi etik fonetik dan bunyi emik fonemik. Dan yang terakhir, kajian dilakukan sampai tingkat wacana aliran takmemik dan dipelopori oleh Picael, Kenneth, dan Longertje. Kemudian adalah aliran linguistik struktural Inggris. Yang pertama adalah aliran Wirthian. Pusat kajian aliran linguistik struktural Inggris adalah satuan bahasa di atas kalimat atau wacana. Pengikut aliran ini adalah J.R. Fred Robbins, Halliday, dan Hudson. Pokok-pokok pikiran aliran struktural Inggris ini dapat dirinci
seperti berikut ini. Makna kata terdapat dalam konteks. Kemudian, makna kata adalah fungsi yang dinyatakan dalam kalimat dalam konteks situasi. Kemudian, berbahasa adalah aktivitas penuh makna. Bahasa dianalisis atas 4 kategori, yaitu unit, struktur, kelas, dan sistem. Ada trikotomi, yaitu adalah range, exponents, and delicacy, tataran, manifestasi, dan gradasi. Yang kedua adalah aliran neo-Wirthian. Aliran ini dikembangkan lebih lanjut oleh Halliday dan Hudson. Pokok-pokok pikiran aliran neo-Wirthian adalah seperti berikut ini. Bahasa dipandang sebagai jaringan sistem kontras, dan kategori dasar yang digunakan adalah satuan, struktur, kelas, dan sistem. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran kami. Dan apabila teman-teman dan rekan-rekan dan juga sensei ada saran atau masukan, itu akan sangat berguna bagi kami untuk memperbaikinya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.